kita akan melakukan pembuktian secara rasional tentang keberadaan Tuhan. Dan perlu diingat ya, bahwa bukti ini yang perlu kita. Tuhan tidak perlu pada pembuktian. Kita yang perlu pada berbagai macam argumentasi untuk kita sampai pada keyakinan. Jadi pembuktian ini untuk kita, bukan untuk Tuhan. Catatan, dalil ini hanya akan membuktikan Tuhan sebagai wajibul wujud. Yaitu, jadi apa itu wajibul wujud? Yaitu sebagai sesuatu yang keberadaannya pasti, tidak bergantung dan tidak perlu pada pencipta, sebab atau wujud lain yang mengadakan dirinya. Jadi kita ini punya semacam dakwahan bahwa ada keberadaan yang bersifat wajibul wujud. Apa maksud keberadaan yang bersifat wajibul wujud? Adalah keberadaan yang tidak bergantung pada apapun, tidak perlu pencipta, tidak perlu sebab. Ya, ada enggak keberadaan yang seperti ini? Jadi dalil ini dalam rangka membuktikan kepada kita adanya keberadaan yang bersifat wajibul wujud. Apa itu? Keberadaan yang pasti, keberadaan yang tidak bergantung pada apapun, tidak perlu pada sebab atau pencipta. Adapun sifat-sifat subutiyah dan salbiyahnya, ya, ini istilah biasa, bukan istilah yang terlalu muluk-muluk. Sifat-sifat subutiyah adalah hal-hal yang harus ada pada wajibul wujud. Kalau salbiyah, hal-hal yang tidak boleh ada pada wajibul wujud. Jadi sifat-sifat yang harus ada pada wajibul wujud adalah disebut dengan subutiyah. Sifat-sifat yang tidak boleh ada pada wajibul wujud disebut dengan sifat salbiyah. Adapun sifat-sifat subutiyah dan salbiyahnya seperti ilmu, kekuasaan, imaterialitas, keesaan, dan bahwa Tuhan tidak terikat oleh ruang dan waktu harus dibuktikan dengan dalil-dalil lain. Jadi pembuktian berikut ini akan menyampaikan kita pada adanya sebuah keberadaan yang bersifat wajibul wujud, keberadaan yang tidak bergantung pada apapun, tidak perlu pada sebab, pada pencipta. Hanya itu saja. Apakah keberadaan seperti ini satu atau dua, boleh tiga, boleh empat, dengan dalil lain. Sifat-sifatnya seperti apa, dengan dalil lain. Ya, dia materi atau non materi, dengan dalil-dalil lain. Intinya dalil ini hanya akan menyampaikan kita pada keberadaan yang bersifat wajibul wujud. Ini sengaja saya ulang-ulang supaya kita paham apa yang hendak kita buktikan. Teks dalil. Menurut pengandaian akal, segala sesuatu yang ada tidak akan keluar dari dua kemungkinan. Ada kalanya ia wajibul wujud, maksudnya keberadaannya pasti dan tidak bergantung pada yang lain, dan ada kalanya mumkinul wujud, keberadaannya tidak pasti dan bergantung pada yang lain. Contoh umpamanya, semua yang kita lihat ini hampir semuanya keberadaan yang bersifat mumkinul wujud. Apakah kita harus ada? Tidak harus. Ya. Apakah kita tidak bergantung pada yang lain? Tidak, kita bergantung. Seandainya kita tidak ada ayah ibu kita, ya kita tidak ada. Sangat bergantung kita. Seandainya tidak ada oksigen, ya kita tidak bisa napas. Seandainya tidak ada makanan dan minuman, kita akan kelaparan dan kehausan. Kita bergantung. Dalam banyak hal kita bergantung. Seandainya tidak ada cahaya, kita tidak bisa melihat. Ya, semua yang ada pada diri kita ini merupakan keberadaan yang bersifat mumkinul wujud, karena bergantung pada yang lain. Nah, kita hendak buktikan ada ndak keberadaan yang bersifat wajibul wujud, yang tidak bergantung pada apapun. Oke. Semua yang ada tidak dapat dianggap sebagai mumkinul wujud. Akal mengatakan nanti bahwa tidak mungkin semuanya ini mumkinul wujud. Kenapa kok tidak mungkin? Karena mumkinul wujud memerlukan sebab untuk menjadi ada. Dan jika semua sebab-sebab itu juga mumkinul wujud, maka konsekuensinya tidak akan ada yang ada. Ya. Dalil ini hendak mengatakan bahwa keberadaan ada dua, mumkinul wujud, wajibul wujud. Selama ini yang kita kenalkan yang mumkinul wujud kan, karena yang kita lihat semuanya ini keberadaan mumkinul wujud.
akal kita mengatakan bahwa tidak mungkin semuanya bersifat mungkinul wujud. Karena kalau semuanya mungkinul wujud, berarti semua ini adalah jenis keberadaan yang bergantung pada yang lain. Kalau semuanya seperti itu, harusnya tidak ada yang ada. Keberadaan ada enggak sekarang ini? Keberadaan ada atau tidak? Ada. Begitu ada keberadaan, akal kita ini akan sampai harus ada keberadaan yang bersifat wajibul wujud. Karena kalau semuanya mungkinul wujud, harusnya tidak ada keberadaan. Ternyata keberadaan ada, berarti harus ada wajibul wujud. Nah, bagaimana kita membuktikannya? Sebagai berikut. Karena keberadaan itu ada dan tidak dapat dipungkiri, maka wajibul wujud dengan sendirinya harus ada dan terbukti keberadaannya. Ya, ini kita masih memberikan gambaran saja. Tapi yang penting gambarnya ditangkap dulu. Ya, gambarannya apa? Keberadaan ada dua, mumkinul wujud dan wajibul wujud. Selama ini yang kita kenal keberadaan yang mumkinul wujud. Kita hendak mengatakan bahwa tidak bisa semuanya mumkinul wujud, harus ada yang wajibul wujud. Kenapa kok harus begitu? Karena kalau semuanya mumkinul wujud, harusnya tidak ada keberadaan. Tapi keberadaan ada, berarti wajibul wujud harus ada. Nah, dengan kata lain, ini akan memudahkan kita. Kebergantungan yang bersinambung, tasalsul istilahnya itu, antara sebab-sebab itu tidak mungkin terjadi atau mustahil. Oleh karenanya, rangkaian sebab itu harus berakhir pada sebuah keberadaan yang tidak bergantung pada keberadaan lain atau bukan merupakan akibat dari wujud lain. Dengan kata lain, wajibul wujud. Saya katakan, ya, ini silakan disimak ini. Contoh ini. Anda bahkan tidak akan bisa menemukan jawaban kalau jawabannya ini saling bergantung. Contoh umpamanya, ya, contoh umpamanya di ruangan ini, ya. Di ruangan ini kalau kita ketika mendapatkan pertanyaan, semua kita mengatakan tanyakan pada fulan. Contoh ya, Anda ditanya sebuah pertanyaan, Anda tidak jawab, tanyakan pada ini. Ini gimana? Tanyakan pada ini. Kalau semua kita ketika ditanya mengatakan tanyakan kepada yang lain, contoh umpamanya, tempat ini kan ada namanya kan? Tapi kalau tempat ini untuk jawabannya saja kita buat saling bersinambung, kita tidak akan menemukan jawaban untuk tempat ini. Tempat ini katakanlah namanya sebuah kota yang namanya Singosari umpamanya. Oke? Ya. Kalau seandainya kita ditanya, ini tempat apa? Kemudian kita katakan tanyakan kepada yang lain. Ini tanyakan kepada sebelah saya, itu tanyakan kepada sebelah saya. Kalau semuanya jawabannya sama, akankah kita mendapatkan jawaban untuk tempat ini? Tidak. Jadi kebergantungan yang bersifat mutlak atau bersinambung, bahkan untuk kita dapat jawaban tempat ini apa, kita tidak akan dapatkan jawaban itu. Clear? Nah, jadi Anda sudah mulai paham ya, bahwa kebergantungan yang bersifat bersinambung dan menyeluruh, bahkan kita tidak akan bisa menemukan jawaban untuk nama tempat ini apa. Sederhana kan? Oke. Contoh itu akan memberikan keterangan yang menjelaskan dalil di atas. Ini contoh ya. Jika dalam sebuah jamuan makan yang dihadiri oleh banyak orang, terserah ini banyak orang mau 1 miliar, 1 triliun, kuat-kuat yang ngasih makan ya. Jadi tidak dibatasi. Jika dalam sebuah jamuan makan yang dihadiri oleh banyak orang, masing-masing yang hadir berjanji dalam dirinya untuk tidak memakan hidangan sebelum dimulai oleh yang lain. Maka selama masing-masing mereka menggantungkan aksi makannya pada yang lain, artinya tidak akan makan sebelum yang lain, sebagai konsekuensinya hidangan itu tidak akan termakan untuk selama-lamanya. Kalau akhirnya ada yang makan, berarti apa? Berarti dia tidak menggantungkan aksi makannya pada yang lain. Untuk masuk ruangan ini saja, kalau kemudian Anda dulu. Kalau semuanya tidak mau duluan, bahkan untuk masuk ruangan ini tidak bisa. Dipahami ini ya? Oke. Dan apabila kemudian hidangan itu termakan, maka dapat dipastikan ada dari hadirin yang tidak menggantungkan aksi makannya pada yang lain. Sekarang kita kembalikan pada keberadaan. Keberadaan ini,
Kalau semua itu untuk ada, untuk menjadi ada, itu harus diciptakan. Kalau semuanya begitu, harusnya tidak ada yang ada. Sama dengan kalau semuanya untuk makan, bergantung pada yang lain, maka tidak akan terjadi makan. Kalau semuanya untuk ada, bergantung pada yang lain, harusnya tidak ada yang ada. Dipahami ini ya? Sederhana kan? Tapi ini penting loh ya. Ini sederhana tapi penting. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita otak ini. Otak kita itu sebenarnya begitu kita melihat keberadaan, langsung otak kita akan paham bahwa harus ada keberadaan yang tidak bergantung pada apapun. Karena kalau semua keberadaan bergantung, harusnya tidak ada yang ada. Ketika keberadaan ada, berarti pasti harus ada keberadaan yang tidak bergantung. Contoh, rumah ini. Saya mau tanya, apakah Anda tahu kapan rumah ini dibangun? Tepatnya? Tanggal berapa ketika batu pertama diletakkan di rumah ini? Ada yang tahu? Tidak ada. Apakah Anda tahu siapa orang-orang yang ikut terlibat dalam pembangunan rumah ini? Siapa tukang-tukangnya? Siapa mandornya? Siapa insinyurnya? Tahu? Tidak tahu kan? Tapi otak kita mengatakan kita tidak perlu tahu kapan rumah ini dibangun, siapa yang mendesainnya, berapa orang, berapa biayanya. Anda tidak perlu tahu semua detail itu, tapi Anda langsung begitu Anda melihat rumah ini, Anda yakin bahwa ada yang membangunnya. Clear? Nah, jadi begitu kita mengenal keberadaan, kita sampai bahwa harus ada keberadaan yang tidak bergantung pada apapun. Karena kalau semuanya bergantung, harusnya tidak ada keberadaan. Begitu ada keberadaan, pasti ada yang harus ada. Ini namanya keberadaan yang pasti. Tidak boleh tidak ada keberadaan itu. Oke? Dipahami ini insya Allah ya? Ya. Saya ulang lagi, sekali lagi saya ulang lagi. Saya minta kalian semua, karena saya yakin tidak semuanya satu frekuensi ya dalam konsentrasi dalam pendalilan ini. Tapi saya ajak sekali lagi untuk kita baca contoh ya. Jika ya dalam sebuah jamuan makan yang dihadiri oleh banyak orang, masing-masing yang hadir berjanji dalam dirinya untuk tidak memakan hidangan sebelum dimulai oleh yang lain. Jadi saling menggantung ya. Maka selama masing-masing mereka menggantungkan aksi makannya pada yang lain, artinya tidak akan makan sebelum yang lain. Sebagai konsekuensinya hidangan itu tidak akan termakan untuk selama-lamanya. Dan apabila kemudian hidangan itu termakan, maka dapat dipastikan ada dari hadirin yang tidak menggantungkan aksi makannya pada yang lain. Harus ada yang keluar dari kebergantungan, baru terjadi aksi makan. Harus ada yang keluar dari kebergantungan sehingga ada keberadaan. Clear? Ya. Sekarang penerapan contoh pada dalil ini akan semakin menjelaskan dalil ini. Apabila segala sesuatu itu tanpa terkecuali keberadaannya bergantung pada yang lain, sama dengan keberadaannya aksi makan bergantung pada yang lain, sama kayak gitu ya. Apabila segala sesuatu itu tanpa terkecuali keberadaannya bergantung pada yang lain, baru akan ada bila diciptakan oleh selainnya. Maka selama segala sesuatu itu saling bergantung satu dengan yang lain tanpa terkecuali, maka hal ini akan berkonsekuensi pada ketiadaan segala sesuatu secara keseluruhan. Ternyata keberadaan itu ada, maka dapat dipastikan bahwa keberadaan yang tidak bergantung pada keberadaan lain, yakni wajibul wujud, itu ada. Saya ingin memastikan pemahaman kalian. Jadi yang paham sholawat, shollu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahu. Ya. Jadi kebergantungan tidak akan melahirkan sesuatu. Berarti begitu ada keberadaan, akal kita langsung memastikan harus ada keberadaan yang tidak bergantung. Karena kalau semuanya bergantung, harusnya tidak ada keberadaan. Karena kalau semuanya bergantung, harusnya tidak termakan. Tapi ketika termakan, ada yang tidak menggantungkan aksi makannya pada yang lain. Ketika ada keberadaan, berarti harus ada keberadaan yang tidak menggantungkan keberadaannya pada yang lain. Sesederhana itu. Clear? Oke.